Shalom. Sekali lagi shalom. Untuk kita hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September dan kasih karunia besar bagi setiap kita. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu diberkati dalam sepanjang minggu ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menurunkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika kami masih boleh berdiri di akhir bulan ini, semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. 9 bulan Tuhan sudah menyertai kami di tahun ini. Dan satu hal yang kami syukuri, Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakan setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah Kau menguasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami dengan hadirat. Di dalam nama Yesus kami mau undang hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi, walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Kami renungkan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai setiap kita, semua anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Kami mau beri lagi Tuhan, menyatakan rasa syukur kami atas setiap perbuatan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Dunia berubah, kasih-Mu tetap bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku.
Tuhan, anugerah-Mu besar atas setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap janji firman-Mu ya dan amin terjadi atas kehidupan kami. Tahun perkenanan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan bersyukur Tuhan buat sukacita-Mu yang memenuhi kehidupan kami saat ini. Dan kami lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau sajalah Allah, Roh Kudus bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau yang memberikan mereka kerinduan untuk mulai datang ke rumah-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hanya Engkau sajalah Allah Roh Kudus yang berkata-kata bagi setiap kami, sehingga kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami habiskan ibadah kami. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Kita mau bersama apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Amin.
juga dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata bahwa berkat Tuhan itu terus dan tetap ada dalam setiap kita. Amin. bersyukur Tuhan, hati-hatinya dan tak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bila bisa melihat Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami bawa hati kami Tuhan. Mari katakan sama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, penuhlah hati jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai
Yesus Tuhan di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berkata-katalah Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti, supaya kami mampu untuk melakukan perintah yang Roh Kudus ingatkan pada kami pada pagi menjelang siang. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, karena kami rindu lawatan pada pagi hari menjelang siang ini. Kami yang ada di tempat ini dan saudara-saudara yang ada di mendapat lawatan, mendapat jawaban daripada Tuhan dari firman yang ditabur pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah Tuhan pagi hari ini. Sebagaimana kita ada, sebagaimana hari ini kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itu berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Hari ini adalah hari minggu yang terakhir di bulan September. Tidak ada lagi bulan September untuk tahun ini. Sudah selesai. Hari ini, kalau mulai hari Rabu nanti sudah tanggal 1 Oktober. Tinggal 3 bulan lagi sudah habislah tahun ini. Tinggal 3 bulan lagi selesailah tahun ini. Berarti lebih kurang 100 hari lagi, 90 hari lagi lah. Habis bulan ini, habis tahun ini. Kita sudah lalui bulan tahun ini melalui tahun perkenanan Tuhan. Untuk tahun depan mungkin Tuhan ganti dunia, kita tidak tahu. Apakah tetap lanjut ke tahun perkenanan, kita tidak tahu. Tapi semuanya kehendak Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukan, Roh Kudus yang berbuat, bukan kita. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang 2 anak. 2 anak ini adalah 2 orang. Si bapak ini mempunyai 2 orang anak, ada di Alkitab. Anak ini satu bisa dibilang ya kayak aku dulu lah, nakal gitu. Nakal, gundul bahasa taruhnya, gundul. Nah, tapi ada satu lagi anak, dia diam aja di rumah. Apa kata bapaknya? Iya pak, iya mak, iya pak, iya mak. Tapi yang gundul ini, tapi yang bandel ini, disuruh mamanya, dia berontak. Wow! Tapi dilakukannya. Nah, itu yang bandel ini. Yang bandel ini melakukan apapun yang dibilang orang tuanya. Biarpun dia berontak dulu, tapi dilakukannya. Yang satu diam-diam menghanyutkan kata orang dunia, tapi apapun yang dibilang orang tuanya, ya. Tapi gak pernah dilakukannya. Mana yang terbaik? Yang berontak tapi melakukan, yang diam-diam tapi gak mau melakukan. Itulah orang Kristen sekarang ini. 2 orang, 2 karakter pada manusia pada saat ini
Satu yang mau melakukan, satu yang tidak mau melakukan. Kalau seperti itu, karakter yang mana yang mau kita pilih hari ini? Berontak, tapi melakukan. Bukan berontak itu berarti, bukan. Ya, yang enggak antar gitu. Satu, iya Pak, iya Mak. Tapi sampai setahun mungkin belum kelar-kelar itu. Kalau ada piring di wastafel, setahun masih ada piring itu di wastafel. Tapi yang satu, terang-terang, tapi dilakukannya. Sebelum dia pergi cucinya, pergi dia. Itu satu karakter orang Kristen. Satu lagi, G, ya. Tapi tidak pernah ada buahnya. Itu yang penting sekarang. Tuhan tidak mau tahu terhadap saya dan saudara. Kau menyembah Tuhan, kau berdoa, kau berpuasa. Tuhan butuh buah. Tuhan ingin ada sesuatu dalam kehidupan kita ini. Bentuknya apa? Itulah buah daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, coba kita baca di dalam Ulangan 5. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat yang kelima. Di sini berkata firman Tuhan, ini Abraham, Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, perikop firman Tuhan ini adalah intim dengan Tuhan. Kenapa intim dengan Tuhan? Karena dalam tahun perkenanan ini kita sudah lihat banyak sekali apa yang dilakukan Tuhan. Di penghujung tahun ini adalah mulai hari ini intim, dan dalam tahun perkenanan kita intim dengan Tuhan. Maka tahun 2026 ada sesuatu yang Tuhan pasti nyatakan. Makanya tadi sudah saya bilang, ada sesuatu yang Tuhan inginkan daripada kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru. Pasti Tuhan mau itu. Kalau kita diam-diam saja seperti anak tadi, nggak melakukan apa-apa, bagaimana ada hasilnya? Tidak mungkin. Tapi kalau hari ini, sebelum kita masuk dalam tahun 2026, maka kita perbuat, kita bentenginlah dulu kehidupan keluarga kita, seluruh pelayanan kita, pekerjaan kita dengan kasihilah Tuhan Allah. Arti mengasihi Tuhan Allah seperti apa? Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Materi, tenaga, pikiran, ini sudah disatukan menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap pikiran. Berarti mengiring Yesus. Apa? Berkorban. Amin.
mengiring Yesus berkorban. Kalau ada sih, udah pasti ada gereja. Oh, Tuhan pasti berkati. Iya, berkat itu pasti ada kalau tubuh, jiwa, roh kita, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap perilakumu menyenangkan Tuhan, pasti ada buahnya. Pasti, nggak mungkin enggak. Tapi harus ada dulu sesuatu yang baru yang kita buat dalam kehidupan kita. Apa itu? Menyenangkan dengan Tuhan. Perikop daripada hari ini adalah intim. Intim berarti kita kembali ke dulu anak-anak yang dua tadi. Mana lebih intim? Anak yang berontak, tapi anak yang diam-diam tidak mau melakukan. Mana yang kira-kira lebih intim bapaknya kepadanya ini? Intim artinya itu ada komunikasi yang baik. Bahasa dunianya, silaturahminya mantap. Silaturahmi itu adalah ada sesuatu kaitan, ada sesuatu tali temali yang mengikat. Supaya apa? Komunikasi itu tetap ada. Komunikasi ada. Sama dengan sekarang pada zaman ini adalah, kalau kita pergi, kalau tinggal handphone, pusing. Kalau tinggal dompet belum tentu pusing. Tapi kalau tinggal handphone, pasti pusing. Pasti diambil. Udah menjauh lupanya. Tapi kalau dompet, biarin aja lah. Orang gak ada uangnya kok gitu. Tapi kalau handphone, udah bahaya. Karena kenapa? Banyak di sana komunikasi. Komunikasi. Ada hubungan. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan, mulai hari ini berbuatlah, dekatlah dengan Tuhan. Berdoa ya berdoa. Tapi kalau sudah berdoa kita melakukan sesuatu yang tidak baik, bagus enggak? Tidak. Tapi kalau intim dengan Tuhan, tidak putus-putusnya mengucap syukur, tidak putus-putusnya berkata-kata di dalam bahasa roh, itu berdoa enggak? Berdoa duduk termenung. Dulu begini dia melapa syalakaralapa. Satu sisi lagi berhubungan intim dengan Tuhan. Mungkin duduk di kursi tapi hatinya dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saya tidak menganjurkan pilih salah satu, tidak. Tapi menurut saudara-saudara baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, mana yang terbaik? Menurut saudara-saudara saja. Karena Tuhan itu tidak pernah intervensi seperti apa kita mau berhubungan dengan Dia. Tuhan itu memberikan kita satu kebebasan. Kau mau berdoa seperti apa? Kau mau intim dengan aku mau seperti apa? Kata Tuhan. Karena Tuhan ingin kita intim aja dengan Dia. Bukan saja kita yang butuh Tuhan. Kalau kita saja yang butuh Tuhan, maka selesailah kita. Tapi karena kasih Tuhan itu memberikan sesuatu yang membuat kita. Bukan Tuhan saja yang butuh kita. Nah itu artinya, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan Tuhan melalui pertolongannya, melalui kuasanya, melalui mujizat-mujizat. Maka hari ini kalau kita sudah mulai berhubungan intim dengan Tuhan,
dekat dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, mungkin di dalam pujian penyembahan. Maka dalam tahun perkenanan ini, di akhir bulan ini, ada firman Tuhan tentang intim, dekat dengan Tuhan. Maka hasil daripada tahun perkenanan dan hasil daripada intim dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita baca di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 13. Dalam bentuk apa kita mencari Tuhan? Orang Kristen sering sekali, saya katakan tadi, mempunyai dua karakter. Karakter yang satu melakukan dan karakter yang satu tidak melakukan. Tapi yang mau melakukan duluan ngomel-ngomel. Tapi yang satu diam-diam saja, tidak melakukan usaha apa-apa, hanya diam saja. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan. Arti mencari ini adalah saya, saudara membutuhkan Tuhan. Makanya kita cari Tuhan. Anak yang bandel tadi mau melakukan, berarti dia bersiap hati. Biarpun ocehannya sudah keluar, tapi hatinya terpaut kepada Tuhan. Yang satu diam-diam baik, tapi tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Itu bedanya kekristenan yang ada sekarang. Saya ngaku saya orang Kristen, Pak Tong. KTP saya Kristen. Ya betul, saudara Kristen, saudara hamba Tuhan, saudara evangelis, saudara yang hebat-hebat. Pertanyaannya sekarang, satu pertanyaannya, intim dengan Tuhan tidak? Intim dengan Tuhan, seperti tadi saya katakan, melakukan sesuatu tindakan, melakukan sesuatu pembaharuan atas kehidupan saya dan saudara untuk merubah hidup ini menjadi yang tadinya jauh menjadi dekat dengan Tuhan. Waktu mencari Tuhan, maka di sini waktu kita intim dengan Tuhan, maka kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, berarti ada sesuatu yang kita butuhkan daripada Tuhan itu sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, atas pelayanan kita. Arti intim adalah berhubungan erat. Arti berhubungan erat berarti ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita mau berubah dalam segala perkara, dalam segala persoalan, mau menaungi segala sesuatu, menaungi segala sesuatu. Seperti si anak tadi. Ya iya benar juga ya. Nanti kalau gak gua cuci di piring kan mak gue kan susah juga. Menaungi, itu yang Tuhan mau. Harus ada rasa intim dengan Tuhan.
tidak mungkin bisa intim dengan Tuhan tanpa ada rasa. Bohong. Saya katakan, oh saya intim dengan Tuhan. Tahu nggak rasanya Tuhan bagaimana? Tahu nggak rasanya berkomunikasi dengan Roh Kudus? Kalau dia katakan A, B, C katanya baru. Tapi kalau hanya kata-kata, aku intim dengan Tuhan, tanya, bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan, ada rasa di sana. Kalau rasanya masih diam-diam baik, bukan intim dengan Tuhan, tapi jauh dengan Tuhan. Biarpun sekali pelayan Tuhan. Haleluya. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bersandarlah kepada pengertian sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, Yesus Kristus, di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu yang bengkok. Itu berarti intim dengan Tuhan. Kalau masih bengkok jalan kita, bengkok perilaku kita, bengkok kata-kata kita, katanya ikut Tuhan, tapi masih bengkok-bengkok ucapannya, itu belum namanya intim dengan Tuhan. Anak Tuhan, ya. Saya katakan ya. Anak Tuhan, ya. Orang Kristen, ya. Tapi tidak intim dengan Tuhan. Yang Tuhan mau intim. Yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita, intim dengan Dia. Di dalam Matius kalau nggak salah, pohon anggur, caranya berbuah tanpa intim dengan batang. Intim dengan batang tidak akan pernah berbuah cabang. Pokok anggur menghasilkan buah kalau intim. Cabang menghasilkan buah kalau intim dengan pokok. Maka hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Arti pengertian sendiri, hikmat manusia kita harus dibuang. Maka di dalam Tuhan, kalau di dunia ini ya kepintaran yang paling utama, tapi di dalam Tuhan kepintaran tidak penting. Yang penting adalah hikmat Tuhan. Biarlah hari ini akuilah Dia di dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan bagi saya dan saudara. Firman ini mengingatkan kita hari ini, kalau kita seorang Kristen, kalau kita di KTP kita orang Kristen, apa perilaku orang Kristen di dalam kehidupannya? Satu, perilaku orang Kristen di dalam kehidupannya, satu, yang paling utama, mulut. Orang Kristen mengaku, tapi mulutnya masih dolak-dalik, itu tidak intim dengan Tuhan. Anak Tuhan iya, tapi tidak intim dengan Tuhan. Kedua, orang
Orang Kristen yang intim dengan Tuhan berkata iya dan amin. Karakter Kristen yang sesungguhnya yang Tuhan mau ikuti, yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita adalah memberi, berkorban, apalagi harus berkorban. Itu karakter. Karena Yesus sudah berikan itu dulu pertama sekali buat kita. Yesus berkorban. Kalau kita mungkin berkorban materi saja, dengan tenaga, dengan pikiran kita. Tapi Yesus berkorban, membuang darahnya buat kita. Mengikuti Yesus harus berkorban. Dari segi apa? Dari seluruh kehidupan kita, karena Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah melakukannya. Yesus terlebih dahulu melakukannya untuk kita sebagai contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah mulut. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti mulut kita ini senantiasa melepaskan berkat. Berkata-kata dengan baik, tidak tidak membuat orang kecewa. Karena kenapa? Kalau kita masih bisa berkata-kata membuat hati orang kecewa, apa atau tidak? Saya juga masih, tapi saya tetap mau belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita wajib belajar. Itu karakter, itu ciri khas orang Kristen yang intim dengan Tuhan. Membuat sesuatu supaya baik adanya, bukan memperkeruh suasana. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kalau itu kita sudah lakukan, kalau kita sudah intim, dan kita dalam tahun perkenanan ini kita intim dengan Tuhan di tahun 2026, saya percaya terobosan pasti terjadi. Siapa yang membuat terobosan? Bukan kita. 2 Korintus 5 ayat 7 itu berkata-kata bukan soal jangka waktu. 2 Korintus 5 ayat 7 itu bukan soal waktu cepat atau tidak. Tapi dia berbicara tentang waktu, kehendak, tempat, siap Tuhan. Waktu dan tempat, semuanya Tuhan yang lakukan. Karena kita hanya bisa percaya. Arti percaya tidak melihat. Tidak melihat, tapi kau percaya. Gila kali kau, tidak apa-apa. Karena orang Kristen memang seperti itu. Yang intim dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Kalau gak yang intim gak usah. Ngaku-ngaku orang Kristen tidak apa-apa. Tapi orang Kristen yang mempunyai karakter jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, tubuh, jiwa, roh bisa dikendalikan. Itulah karakter yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kalau itu bisa kita kendalikan, khususnya mulut kita tidak berkata-kata yang tidak karakter Kristus, lupakan. Tinggalkan itu supaya di dalam tahun ke depan mulut ini menghasilkan buah. Cabang ini menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, dekatlah, nempellah, intimlah dengan batang.
biarlah kita diberkati. Kita merubah paradigma kita. Kita harus menempel, kita harus dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini terpujilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau berkata-kata bagi setiap kami Tuhan, untuk kami semakin melekat dan tinggal di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap tinggal di dalam-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau menolong kami, agar kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan apapun yang kami dengar hari ini. Berkati setiap kami ya Bapa, mampukan kami Allah Roh Kudus untuk boleh melakukannya dalam keluarga kami, dalam kami bermasyarakat, dalam kami bekerja. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di setiap kami. Kau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan, perpanjangan tangan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi di hadapan Tuhan. Berkati pelayanan beliau di tempat ini. Biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini Bapa. Biar hikmat marifat Tuhan telah memenuhi kehidupan beliau dalam melayani-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberinya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita, dan petugas saya persilakan untuk menyerahkan ini persembahan. Kita naikkan pujian kita sama-sama. Besarkan karya-Mu, panjangkanlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Ditinggikan di atas bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ada kami di bangsa Indonesia. Kami bawa pemerintahan Indonesia dari tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan karuniakan untuk setiap pemimpin di Indonesia ini roh takut akan Tuhan. Tuhan karuniakan mereka kebijaksanaan untuk setiap tugas tanggung jawab boleh Tuhan menjawab setiap pergumulan masalah di Indonesia ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu, untuk hikmat firman pada siang hari ini. Kami bersyukur kami ada Roh Kudus penolong untuk kami boleh mengingat, memahami firman yang disampaikan oleh hamba-Mu siang hari ini. Kiranya
Lewat firman ini hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Maka kami mengalami pembaruan dalam roh, jiwa, tubuh. Dalam hidup ini kami membawa buah kebenaran, buah yang manis untuk nama-Mu Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Kami percaya firman ini termaterai di hati kami. Kami mau bawa dalam hidup kami, biar kami ini dalam pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tempat ini, di rumah ini. Berkati Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan berkati. Engkau dapati menjadi hamba yang setia Tuhan kepadamu. Pakai terus Tuhan untuk mewayukan firman-Mu. Maka banyak jiwa Tuhan, umat Tuhan dimenangkan, semakin mencintai Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu semakin besar di Indonesia ini. Tanda-tanda heran Tuhan ada di bangsa Indonesia ini. Pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Kami bawa kota Depok kepadamu. Biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi. Mulai pemimpin kota Depok, penduduk Depok di dalam nama Yesus. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus menjamah melawat mereka siang hari ini. Maka Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus tercurah bagi mereka. Pertobatan terjadi, hati mereka percaya, mulut mengaku bahwa kalau Yesus satu-satunya juru selamat dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berkati Tuhan bangsa Israel pilihan-Mu Tuhan. Damai sejahtera atas Israel di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus melawat mereka. Biar mereka juga boleh percaya, di hati mereka mengaku dengan mulut bibir mereka bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami lewat kuasa-Mu, lewat firman-Mu, dan juga teman-teman kami, keluarga kami yang boleh mendengarkan Tuhan ibadah lewat YouTube. Kami bersyukur. Biar setiap kami yang hadir Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami beban berat diangkat beban kami oleh Tuhan. Kami Tuhan yang terbelenggu dengan segala ikatan dunia dimerdekakan. Kami yang butuh pertolongan dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada surga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.